kuasa kebangkitan Kristus yang mematahkan hukum dosa dan hukum maut atau kematian. Kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 2. Next, Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2, penekanannya di sini ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Kita ingat yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada dua hukum di sini yang akan kita pelajari. Hukum atau undang-undang. Jadi di Indonesia kita punya undang-undang dasar. Nah, kita akan belajar di sini undang-undang atau hukum dosa dan hukum maut berkaitan Yesus dari antara orang mati. Berikutnya, next. Saudara, semua orang yang saya tahu itu memiliki rasa takut kepada kematian. Ini adalah kuburan ya saudara. Waktu saya kecil, kami kalau datang ke kuburan harus ada aturannya. Dan kalau kami berdiri di kuburan, saya pikir mungkin saudara-saudara juga di sini seperti itu. Kalau pergi ke kuburan, ada orang yang meninggal, kita berdiri. Tidak boleh, orang tua saya katakan tidak boleh berdiri di atas posisi kepala. Jadi kalau di kuburan itu kita tidak boleh menginjak yang posisi kepala, karena katanya bahaya untuk diri kita. Ya, jadi kita melihat bahwa orang begitu takut kepada kematian. Pergi ke kuburan, apalagi kalau malam, orang takut untuk berada di kuburan. Jadi kita melihat di sini bahwa kematian itu memerintah, mengontrol kita, manusia. Ketakutan terbesar dari manusia adalah kematian, saudara. Makanya ada dokter-dokter, ada perawat-perawat. Benar Ibu Nur? Orang takut kepada kematian, rumah sakit penuh. Karena apa? Orang takut kepada kematian. Dan kemudian saudara, semua agama mengajarkan bagaimana untuk menjawab masalah kematian. Ada yang menjawab dengan reinkarnasi dan sebagainya. Kemudian sains, ilmu pengetahuan berusaha menjawab masalah kematian. Kematian adalah satu-satunya kuasa yang mengontrol umat manusia. Tidak peduli betapa pentingnya seseorang, tidak peduli betapa tingginya status seseorang, kematian selalu menang, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kematian. Saudara bisa delay atau bisa delay, menunda. Saudara bisa menunda kematian. Tetapi saudara tidak bisa menolak kematian. Manusia harus menghadapi kematian. Manusia tidak bisa menghindari kematian. Dan kematian itu membuat pada akhirnya manusia itu, apapun status level kedudukannya, betapa kaya atau miskin seseorang, menjadi sama pada suatu waktu di ujung, di akhir hidup menjadi sama, yaitu tempatnya di mana? Di kuburan. Manusia begitu takut terhadap kematian. Nah, sekarang kita akan melihat berdasarkan Alkitab, kenapa manusia mengalami kematian, bagaimana manusia menghadapi kematian. Next, kita akan belajar lahirnya hukum kematian.
undang-undang. Supaya saudara bisa lebih paham undang-undang kematian. Sebenarnya kematian maut adalah unsur yang ada, elemen yang ada pada waktu penciptaan manusia, sudah ada saudara. Tetapi mati atau kematian itu saudara tidak aktif. Tidak aktif. Jadi ini lampu sudah nyala karena apa? Sudah diaktifkan, sudah ditekan tombolnya saudara. Saklarnya sudah ditekan. Nah, artinya saudara mengaktifkan. Jadi pada waktu manusia diciptakan, sudah ada kematian, unsur maut itu sudah ada. Tetapi maut itu atau kematian itu mati. Artinya apa? Tidak aktif. Dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada saat itu kematian atau maut itu tidak aktif. Kematian atau maut itu mati. Kematian atau maut itu belum bekerja, tidak bekerja, tidak punya daya apa-apa, tidak punya power, tidak punya kuasa. Kematian atau maut itu ada, tapi enggak punya pengaruh saudara, enggak punya kuasa atas manusia. Maut atau kematian itu enggak bisa membunuh manusia saudara. Manusia itu sebenarnya tidak bisa mati. Manusia itu justru memiliki kuasa atas maut atau kematian. Tapi sekarang kenapa manusia begitu takut dengan kematian? Mengapa manusia tidak bisa mengontrol kematian? Mengapa manusia diperintah oleh maut? Semua takluk kepada maut. Dan di dalam firman Tuhan kita sudah lihat, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Akan tetapi kalau manusia melanggar perintah dari hukum Allah atau memberontak terhadap Allah, maka manusia akan mengaktifkan maut atau kematian. Dan kemudian manusia memberikan kuasa kepada maut itu untuk apa? Untuk membunuhnya. Ketika manusia melanggar perintah Tuhan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu satu-satunya cara manusia mengaktifkan, menekan tombol saklar kematian, kuasa kematian aktif pada saat manusia melanggar hukum Allah atau memberontak terhadap Allah. Next. Berikutnya. Jadi manusia itu punya kuasa untuk membuat maut itu tidak aktif atau tetap mati. Dan manusia itu punya kuasa untuk menghidupkan atau mengaktifkan maut itu. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, diberi pilihan seperti itu. Tuhan katakan kepada mereka, you punya kuasa untuk membuat maut atau kematian itu tetap mati atau tidak aktif, dan you punya kuasa untuk bisa mengaktifkan maut itu. Berkaitan dengan apa? Hukum terhadap hukum. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk mengontrol seluruh ciptaannya. Pada waktu manusia diciptakan, manusia bisa mengontrol hewan, tumbuhan. Manusia diberi tugas untuk menguasai ciptaannya. Manusia bisa berkuasa atas hewan, tumbuhan, burung, serangga, bakteri, mikroorganisme, termasuk virus, dan termasuk maut. Manusia punya kuasa terhadap itu. Next. Tetapi tragedi yang dialami manusia adalah nenek moyang kita memutuskan untuk mengaktifkan kematian atau maut itu dengan cara apa? Melanggar, melawan undang-undang Allah, melawan hukum Allah, melanggar perintah Allah. Tindakan ini adalah pemberontakan terhadap Allah.
Istilah dalam bahasa Ibraninya itu hecht. Pemberontakan terhadap Allah, pelanggaran terhadap hukum Allah itu artinya dosa. Jadi dalam bahasa Ibrani, tindakan untuk melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah, itu disebut dengan dosa. Jadi di saat manusia memutuskan untuk melanggar hukum Allah, maka pada hari itu manusia menciptakan hukum yang baru, yaitu hukum kematian. Dan sampai saat ini kita melihat hukum kematian berlangsung di atas umat manusia. Berikutnya kita lihat next. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut. Saudara tahu ya, sengat itu berbisa. Jadi kalau di lebah, waktu lebah itu menggigit, ada racun di sengatnya pada ujung mulut dari lebah kalajengking. Ada sengatnya di situ. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut, sengat dari kematian. Alat berbisa yang mematikan untuk menyerang lawan, itu sengat ya. Sengat maut, sengat kematian ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Manusia memberikan sengat berbisa kepada maut ketika manusia melakukan dosa. Jadi ketika leluhur kita Adam dan Hawa melakukan dosa, melanggar perintah Allah, pada saat itu sebenarnya mereka sedang memberikan sengat kepada kematian. Ya, mungkin bayangan saya, mungkin pada waktu penciptaan manusia, sebelum manusia mengaktifkan kematian itu, maut itu atau kematian itu saya mengibaratkan seperti kupu-kupu, butterfly, nggak ada sengat, tidak menyakiti, tidak bisa menyentuh manusia. Tetapi ketika manusia melanggar perintah Allah, kalau engkau makan buah ini, pada hari engkau memakan buah ini, maka engkau akan mati. Pada saat itu manusia memberikan sengat berbisa kepada maut. Itu adalah pilihan yang diberikan oleh manusia. Ketika manusia melakukan dosa, pada saat itu maut berubah dari kupu-kupu, seperti kupu-kupu, dia menjadi seperti kalajengking yang bisa membunuh manusia. Dosa mendapat kuasanya ketika manusia melanggar hukum Allah. Itu sebabnya ketika Yesus datang, Yesus tidak berurusan dengan kerajaan. Waktu Roma, orang-orang Yahudi ingin menjadikan dia raja untuk mengalahkan Roma. Bukan itu yang Yesus urus. Yesus harus mengurus ini. Dosa mendapat kuasanya ketika manusia melanggar hukum Allah. Yesus harus berurusan dengan dosa yang membuat saya dan saudara disengat oleh kuasa kematian. Ini yang harus Yesus urus. Berikutnya kita lihat next. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Dosa itu telah masuk ke dalam dunia karena nenek moyang Adam. Dan oleh dosa itu juga, karena dosa itu, tadi kita sudah katakan, pelanggaran terhadap hukum Allah itu disebut juga dosa. Dan oleh dosa itu juga membawa maut, karena saudara mengaktifkan kuasa dari maut atau kematian. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi itu kata firman Tuhan, mengapa terjadi kematian? Karena maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Maut menjadi musuh manusia yang paling ditakuti oleh manusia. Semua raja-raja, para pemimpin dunia yang berkuasa, Hitler yang ada di Jerman pada waktu itu,
Siapapun dia, tidak ada yang tidak takluk kepada maut. Maut memerintah manusia. Berikutnya, saya coba gambarkan ini untuk mencoba supaya kita semua bisa paham tentang ini, tentang kenapa pentingnya kuasa kebangkitan. Yang pertama adalah kita lihat ada hukum Allah, undang-undang Allah di dalam alam semesta ini. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Itu bicara tentang undang-undang atau hukum Allah. Dan yang kedua adalah melanggar hukum Allah. Dan pelanggaran terhadap hukum Allah itu melahirkan apa, saudara? Dosa. Itu artinya mengaktifkan maut. Dan itu sebabnya maut menjadi aktif. Kematian dialami oleh semua manusia. Jadi kenapa ada kematian? Karena ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan saudara, ini yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Allah harus turun ke dalam dunia ini. Kenapa dia harus mengambil rupa menjadi manusia? Karena pelanggaran terhadap hukum Allah ini dilakukan oleh manusia. Dan manusia yang harus diutus oleh Allah. Dan harus dia sendiri yang datang ke dalam dunia. Manusia yang tanpa dosa. Dia yang bisa tukar guling. Saya pakai istilah penebusan itu seperti tukar guling, supaya manusia itu bisa diselamatkan. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menaklukkan maut. Semua manusia takluk kepada maut. Itu sebabnya harus darah manusia yang tidak berdosa yang bisa menaklukkan maut. Sebab hanya Yesus yang tidak berdosa. Itu sebabnya kita merayakan hari Jumat Agung kemarin. Merayakan bagaimana Yesus menebus dosa-dosa kita. Bagaimana dia tukar guling untuk kepentingan kita semua. Supaya kita tidak akan berhadapan dengan maut. Kematian kekal. Berikutnya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan ini satu-satunya jalan. Jadi mengapa Jumat Agung dan Hari Paskah ini sangat penting bagi kita? Karena oleh dosa satu orang, maka maut sudah memerintah manusia. Tetapi oleh karena satu orang, ketaatan, kebenaran satu orang, maka kita hidup dan berkuasa oleh karena satu orang ini, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan selain mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena ketidaktaatan Adam semua sudah berdosa, dan dosa itu mengaktifkan kematian. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi ketaatan Kristus itu yang sangat penting bagi kita, karena kita dihisapkan kepada Kristus, karena dia taat kepada undang-undang, kepada hukum Allah, maka dia bisa mematahkan kuasa kematian. Kuasa dosa dipatahkan oleh dia. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Kita semua yang ada di sini adalah orang-orang berdosa yang harus mengalami hukum maut, hukum dosa, hukum maut.
Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita terhisap, kita terhitung di dalam Yesus Kristus. Semua kita menjadi orang benar. Tidak ada satupun di sini yang bisa berkata, yang bisa menyombongkan diri gua benar. Perbuatan gua hebat. Saya banyak menolong orang. Saya sudah melakukan banyak perbuatan baik. Mungkin orang bisa bangga dengan amalnya dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah berdosa. Perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Karena udah otomatis saudara mengaktifkan kuasa kematian. Semua sudah berdosa. Tetapi oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketika saya kemarin merayakan Paskah dan saya lihat, merenungkan kembali ketaatan Tuhan Yesus Kristus saudara. Ketika dia harus dipermalukan, Om Pit khotbah bagaimana para prajurit itu melakukan permainan ya, game. Jadi mereka harus mengundi. Jadi biasanya kalau ada yang disalibkan mereka buat game, permainan. Waktu diundi, akhirnya apa undian yang didapat, yaitu mereka membagi pakaian Yesus. Dan saudara, Yesus Kristus kemudian diambil jubahnya, ditelanjangi, dan mereka mengolok-olok dia, menaruh mahkota di kepala Yesus. Mereka olok-olok dia dengan mentertawakan dia. Dan saudara, itu rasa malu yang luar biasa adalah ketika ditelanjangi di depan umum. Jubahnya disobek-sobek. Ada satu tafsiran yang mengatakan, kalau kita lihat di gambar-gambar, dia masih pakai pakaian dalam. Tapi ada satu tafsiran yang mengatakan dia telanjang, saudara. Saudara belum pernah dipermalukan seperti itu sampai telanjang dengan keadaan yang memalukan seperti itu. Tapi Yesus melakukan itu semua. Kenapa dia melakukan itu? Dia harus mengalahkan kuasa kematian. Musuh terakhir yang harus dikalahkan oleh Yesus adalah maut, kematian. Dan cara mengalahkan maut atau kematian itu adalah terbalik dari Adam, yaitu ketaatan. Pelanggaran terhadap hukum Allah mendatangkan dosa, dosa mendatangkan maut. Yesus harus melakukan sebaliknya. Dia harus taat sampai mati. Jadi ketika Yesus taat sampai mati, itu semua kepentingan buat saya dan saudara. Waktu saya lihat, saya merenungkan itu kembali, saya menangis. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Kita aja kadang-kadang cuma diomongin kata-kata yang membuat kita merasa sakit hati. Kita merasa malu, kita sudah marah terhadap orang lain. Yesus dipermalukan, diperlakukan dengan sangat memalukan. Kalau orang Indonesia, orang Asia itu malu itu merupakan hal yang paling rasa malu. Di Jepang itu rasa malu itu hal utama. Jadi kalau mereka udah malu, mereka bunuh diri. Malu. Yesus mengalami hal seperti itu, dipermalukan habis-habisan. Tapi dia berkata malahan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Dia harus taat sampai mati. Demi kepentingan siapa? Saya dan saudara. Kalau Yesus memilih untuk mendatangkan malaikat dari sorga untuk menolong dia terhadap orang-orang yang menyiksa dia, maka karya keselamatan tidak terjadi. Kita tetap ditaklukkan oleh kematian. Kita semua tetap takluk kepada kematian. Kita semua tetap takut kepada musuh kita, yaitu kematian. Tetapi oleh karena ketaatan Yesus Kristus, maka kita bisa berkemenangan. Kita bisa mengalahkan kuasa maut. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikutnya, next. Jadi ini saya coba gambarkan lagi. Kalau tadi ada gambaran dari pemberontakan, sekarang ini hukum Allah. 10 Commandments. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Tidak ada satupun di sini yang bisa melakukan hukum Taurat. Kalau ada orang
yang katakan saya tidak pernah membunuh orang, tapi Tuhan Yesus bilang ketika engkau membenci seseorang, engkau sudah membunuh. Ketika seseorang katakan saya tidak berzinah, tapi Yesus katakan ketika engkau memandang perempuan atau lawan jenis dan kamu membayangkan, kamu mengingininya, maka engkau sudah berzina. Tidak ada satupun manusia, jangan mengingini milik orang lain, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh orang lain. Siapa di sini yang tidak pernah ingin lihat, wah itu bajunya bagus, itu kulkasnya bagus, itu peralatannya bagus, dan kemudian dia membeli juga tepat seperti yang dia inginkan. Jangan mengingini. Tidak ada satupun yang bisa melakukan 10 hukum Taurat itu, saudara. Itu sebabnya manusia harus takluk kepada maut. Karena bagaimana cara maut itu diaktifkan? Dengan cara melakukan dosa, pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu sebabnya Yesus harus datang. Di dalam 10 hukum, dia melakukannya perfect, sempurna, karena dia tidak berdosa. Jadi yang kedua, ketaatan Kristus itu menghancurkan kuasa ketidaktaatan. Saudara dan saya semua terhisap di dalam Yesus Kristus. Dia sudah taat kepada hukum Taurat, kepada Allah. Dia taat kepada Allah 100%. Saudara dan saya terhisap di dalam Kristus. Kalau saudara baca Roma, itu dikatakan seperti itu. Saya bersyukur bahwa ketika saya percaya kepada Yesus, Allah Bapa memandang saya sama seperti Yesus. Ketika handphone saya ada di sini, ini saya ibaratkan dengan Yesus. Yang handphone ini saya ibaratkan saya. Ketika Bapa melihat saya, yang dia lihat adalah Yesus. Ya, semua kegagalan saudara untuk melakukan 10 hukum, untuk melakukan 2 hukum utama, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kasihilah sesamamu manusia. Kegagalan kita untuk melakukan hukum itu sudah ditebus oleh Yesus Kristus, saudara. Di dalam Yesus, saudara diberi kemampuan untuk melakukannya. Ketika saudara lahir baru, saudara belajar berjalan. Ketika saudara lahir di dalam Kristus, percaya kepada Yesus, saudara diajari untuk melakukan taat kepada firman Tuhan atau kepada hukum yang Allah berikan. Dengan kemampuan siapa? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara, bukan dengan kemampuan saudara sendiri. Dengan kemampuan saya, dengan kemampuan saudara sendiri nggak bisa, tidak ada yang bisa. Tapi dengan Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara, kita bisa melakukan hukum Allah. Jadi ketaatan Kristus itu menghancurkan kuasa ketidaktaatan. Dan Yesus itu tidak berdosa, sehingga kuasa dosa dihancurkan, saudara. Kalau kuasa dosa dihancurkan, itu otomatis mematikan kuasa dari maut. Kuasa maut dihancurkan. Maaf saya minum. Jadi saudara, ketika Yesus menebus manusia, dan Yesus itu tidak berdosa. Kalau begitu kenapa Yesus mengalami kematian? Bukankah dia tidak berdosa? Dia tidak mungkin mati karena apa? Dia tidak berdosa. Yang bisa mengaktifkan kematian itu adalah dosa. Yesus tidak mungkin mati. Tapi kenapa Yesus mati, saudara? Jumat Agung kemarin kita rayakan. Kenapa Yesus mati? Karena semua dosa kita, semua dosa dan pelanggaran saya dan saudara, semua ketidaktaatan kepada firman Tuhan sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa untuk seketika menjadi dosa oleh karena semua dosa saya dan saudara. Dan itu sebabnya dia berteriak, Bapa, Bapa, mengapa engkau melupakan aku?
Ada tafsiran yang katakan seperti itu. Bapa, Bapa, Eloi, Eloi, lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu terjadi karena apa? Karena semua dosa manusia ditaruh kepada Yesus waktu di kayu salib. Itu sebabnya dia mengalami kematian. Tetapi maut itu tidak punya kuasa untuk menahan Yesus di dalam kubur. Mengapa saudara? Karena Yesus tidak berdosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Untuk seketika Yesus harus mati sekali untuk selama-lamanya buat saya dan saudara. Tetapi maut tidak bisa menahan dia. Karena apa? Karena dia satu-satunya manusia yang memiliki darah yang tidak berdosa. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus katakan, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, terjadi hal-hal yang luar biasa di bumi ini. Terjadi gempa bumi, gelap gulita gempa bumi yang sangat dahsyat. Karena apa? Karena ketika Yesus mati, pada saat itu maut tidak bisa menahan dia. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Tetapi dia harus mati satu kali untuk saya dan saudara, untuk membayar semua dosa kita. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak akan mengalami maut. Dan maut tidak bisa menahan orang-orang beriman yang ada di dalam kuburan. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk mereka. Berikutnya kita lihat, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kematian Kristus adalah untuk mencabut sengat maut. Sengat yang menghancurkan manusia selama ini dengan kematian dicabut oleh kematian Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan kemenangan dari Yesus Kristus, kemenangan dari kita semua terhadap maut. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, saudara bisa lihat itu. Berikutnya kita lihat dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Karena apa? Karena ada orang, saya mau tekankan orang, karena tukar guling itu harus dilakukan oleh orang, manusia yang punya darah dan daging seperti saya dan saudara, tapi orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang yang tidak berdosa itu masuk di dalam kematian, terjadi kegemparan di bawah, terjadi kegemparan di dunia orang mati, terjadi kegemparan di alam maut. Karena apa? Karena orang yang tidak berdosa sudah datang dan dia menghancurkan kuasa dari maut. Itu sebabnya nampak itu di dalam bait suci. Gempa bumi terjadi, bukit-bukit batu terbelah, dan tabir bait suci terbelah. Kalau saya bahas tentang kenapa tabir bait suci itu terbelah, panjang lagi pembahasannya. Hubungan antara Allah dengan kita itu bisa secara langsung karena imam besar sudah melakukan bagiannya. Berikutnya, ini adalah pembahasan khusus. Dan kita lihat ini ada gambar klasik di mana orang-orang yang ada dalam kubur. Kalau kuburan di Israel itu gua-gua ya, seperti di Toraja mungkin. Di mana orang-orang yang ada dalam kuburan itu kemudian bangkit pada hari waktu Yesus menyerahkan nyawanya masuk ke dalam maut. Pada saat itu orang-orang bangkit. Jadi itu mereka mengibaratkan itu maut ya, kematian diinjak, di bawah kaki Yesus diinjak. Dan kemudian orang-orang kudus bangkit. Itu saudara bisa lihat di dalam Matius, bagaimana dalam peristiwa waktu Yesus
dikuburkan, pada saat itu orang-orang saleh, yaitu orang-orang kudus pada zaman perjanjian lama, mereka dibangkitkan, saudara. Dan dikatakan bahwa mereka pergi menampakkan diri. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka juga pergi ke Yerusalem menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kebangkitan terjadi pada saat itu. Oleh karena apa? Alam maut tidak bisa menahan orang-orang saleh. Alam maut, alam kuburan itu tidak bisa menahan saudara-saudara, orang-orang percaya yang sudah mati. Mereka ada bersama Tuhan Yesus. Dan mereka tidak dikuasai oleh maut. Kematian bagi orang percaya itu seperti tidur, katanya. Hanya seperti tidur, dan Yesus datang membangunkan. Pada waktu akhir zaman, semua tubuh-tubuh orang-orang percaya akan dibangkitkan. Berikutnya kita lihat. Ini dalam bahasa Inggris. And the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose. Jadi ini tubuh-tubuh orang-orang saleh itu kemudian bangkit pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dan and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Dan kemudian mereka keluar dari kuburan sesudah kebangkitannya, dan mereka pergi ke holy city, ke Yerusalem, dan mereka menunjukkan diri mereka kepada banyak orang. Karena apa? Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa. Hukum dosa sudah dihancurkan oleh Yesus, dan kemudian hukum maut sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kebangkitan, kuasa kebangkitan membawa harapan kepada kita semua. Kita bukan orang-orang yang ditaklukkan oleh maut, tetapi kita orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Kristus. Berikutnya, yang terakhir, tubuh kebangkitan. Kita semua akan dibangkitkan pada akhir zaman. Orang-orang, maksudnya orang-orang yang ada di kuburan yang sudah percaya kepada Yesus, dibangkitkan pada akhir zaman, tidak dapat mati lagi, hidup sama seperti malaikat di sorga. Orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Bangkit untuk hidup kekal, bukan untuk dihukum. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan bangkit untuk dihukum. Tapi semua kita yang percaya, semua yang ada di kuburan, tubuh jasmaninya dibangkitkan untuk hidup kekal. Puji Tuhan, saudara. Kita patut mengucap syukur kepada Yesus. Karena apa? Karena dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Dan dia sudah mengalahkan kuasa maut. Saya dan saudara berhutang kehidupan kepada Yesus Kristus yang sudah tukar guling kepada kita, dan kebangkitan Yesus melahirkan kita menjadi orang-orang yang penuh kemenangan. Amin, saudara. Musuh terakhir sudah dikalahkan dan kita berjalan dalam kuasa kemenangan. Mari kita berdoa.